Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 Oceanografi Biologi, program studi Oceanografi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang PowerPoint ujian akhir praktikum, plankton dan nilai produktivitas primer. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang plankton nih. Nah untuk plankton, jadi kita harus tahu dulu apa yang latar belakangi atau yang menjadi landasan nih untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama yaitu adalah karena plankton itu merupakan salah satu sumber daya pesisir dan lautan yang dimana sumber daya ini memiliki potensi yang besar untuk pembangunan masa depan Indonesia, baik dalam sisi ekologis. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tujuan modul nih. Jadi untuk memperkuat dari latar belakang tadi. Jadi tujuan modulnya itu adalah yang pertama, praktikan itu diharapkan untuk mampu mengidentifikasi jenis-jenis plankton berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari mikroskop. Kemudian melakukan perhitungan serta analisis dari kelimpahan plankton dari suatu sampel yang diambil dari perairan. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah mampu membuat visualisasi data perbandingan berdasarkan hasil perhitungan. Selanjutnya, untuk teori dasar, jadi dari plankton ini sendiri berasal dari bahasa Yunani nih, yang dimana adalah planktos, yang bermakna bahwa penjelajah atau pengembara. Kemudian dari plankton ini tidak dapat berenang dengan baik, yang dimana pergerakan dari plankton ini itu dilihat melalui migrasi vertikal zooplankton hariannya. Kemudian plankton ini sendiri merupakan organisme laut yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungannya. Kemudian kelimpahan plankton sangat berpengaruh terhadap kualitas dari kondisi suatu lingkungan jika tentang alat dan bahan nih yang akan digunakan. Untuk fungsi lebih detailnya lagi itu mungkin bakalan ada di bagian metode dari praktikum ini sendiri. Nah, jadi untuk alat dan bahan itu ada GPS handheld, kemudian ada alat tulis dan papan jalan, selanjutnya itu adalah log sheet, dan ada juga jam tangan untuk mengukur dari waktu itu sendiri. Selanjutnya ada plankton net, kemudian ada mikroskop, terus juga ada prep. Selanjutnya nih ada ember, kemudian juga ada forma aquades yang berfungsi untuk membilas. Nah, jadi di slide alat dan bahan yang terakhir ini itu ada gelas ukur, hemositometer, pipet tetes, dan dari alat dan bahan tadi kita akan membahas salah satu alat dan bahan yang paling penting, yaitu adalah mikroskop nih. Jadi pada praktek yang dimana memiliki dua bagian utama nih, yaitu ada bagian optik dan kemudian ada bagian mekanik. Yang dimana bagian optik ini itu berfungsi sebagai pembuat proyeksi bayangan di mata yang terdiri atas lensa okuler, kemudian ada lensa objektif. Kemudian mekanik yang berfungsi sebagai penunjang dari bagian optik tersendiri, seperti atau kondensor dan yang lainnya. Nah, kemudian ada lokasi pengambilan sampel di Subang, Jawa Barat. Hukumnya yang pertama ada ditentukan posisi stasiun pengamatan dengan GPS handheld. Yang kedua, membilas alat dan bahan untuk pengambilan plankton dengan air. Yang ketiga, sampel air dimasukkan ke dalam filter jaringan dan dilakukan sebanyak 5 kali. Yang keempat, filter yang telah didapat dituangkan ke dalam botol dan diberi formalin. Kemudian, kelima, letakkan botol tersebut ke dalam cool box. Dan yang terakhir, bilas kembali alat dan bahan tersebut dengan air. Terus kalau udah, kita tuang sedikit aja. Cukup ya sih. Karena kita ngambil cuma 1 atau 2 tetes, jadi secukupnya aja. Terus kalau udah, kita siapin hemositometernya. Nih, alatnya kayak gini nih. Oke, hemositometernya. Nanti kalian bisa foto aja di sini langsung. Nanti kita taruh, terus kita ambil dulu kaset preparat, sediain. Nah ini biasanya itu kita lakuin, kita bilas dulu biar enggak kena debu atau apapun gitu. Terus kita tisukan, simpan. Nah, buat hemositometernya ini ngelapnya itu jangan digesek, takutnya nanti gridnya itu rusak. Jadi kita tap aja. Oke. Nah, buat hemositometernya dia ada di mana? Nah, dia ada di bagian bawah sini nih. Kalau kalian lihat ini kan ada cekungannya, ada di bawahnya sini 1, di sini 2. Jadi ada 2 tiap hemositometer itu ada 2 grid.
tapi buat pengerjaannya cukup satu aja juga, yang diisi satu aja gitu. Ini kalau udah kering kita taruh, terus kita ambil pipetnya yang udah dibersihin, kita ambil sampel, tetes dulu aja. Oke, kalau udah kita ambil penutupnya. Ini aku lupa nama kacanya apa, nanti kalian cari aja di internet itu apa. Terus taruhnya itu dilepas. Oke, kalau udah kita ambil emulsimeternya, kita masukin ke mikroskop. Nah, cara naruhnya itu adalah taruh di meja. Jangan kalian taruh langsung ke sana, tapi taruh di meja. Terus tekan ini, dorong, geser. Oke. Nah, kalau kayak gini ya tinggal amatin doang. Tuh, amatin mikroskopnya. Terus kalau misalnya udah kelar, kita angkat, terus kita bersihin. Jadi kita ambil aja. Terus kita bilas lagi. Nah, kita bersihin sampai kering. Kalau udah kering, kita simpan lagi. Ini juga yang kecil sama. Tumpah. Simpan. Nah, ini kalau udah kering kita masukin lagi box ini. Grade 2 sebanyak 7 plankton, grade 3 sebanyak 6 plankton, dan grade 4 sebanyak 5 plankton. Untuk limpahannya bisa dilihat pada slide berikut. Untuk perhitungan kelimpahan plankton pada stasiun 8, untuk rata-ratanya, jumlah rata-rata sel plankton adalah 10, untuk densitas sel planktonnya sendiri yaitu 9 mm3. Untuk rumusnya bisa dilihat pada slide berikut. Untuk stasiun 9 sendiri, grade 1 mendapatkan sel plankton sebanyak 5 plankton, untuk grade 2 sebanyak 3 plankton, untuk grade 3 sebanyak 5 plankton, untuk grade 4 sebanyak 7 plankton. Untuk limpahannya yang paling banyak yaitu grade keempat. Untuk perhitungan kelimpahan plankton sendiri, jumlah rata-rata sel plankton pada stasiun 9 yaitu 5 plankton, dan densitas sel plankton yang didapat adalah 4,5. Untuk stasiun 12 sama seperti stasiun 8 dan 9, yaitu kita mendapatkan sel plankton untuk grade 1 sebanyak 6 plankton, grade 2 sebanyak 6 plankton, grade 3 sebanyak 2 plankton, dan grade 4 sebanyak 4 plankton. Untuk limpahannya sendiri bisa dilihat pada slide berikut. Untuk yang paling terbanyak adalah pada grade 1 dan grade. Untuk perhitungan kelimpahan plankton, untuk stasiun 12, jumlah rata-rata sel plankton adalah 4,5 dan densitas sel planktonnya yaitu 4,05 mm3. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil visualisasi sebagai berikut, yaitu berupa grafik perbandingan kelimpahan plankton pada setiap stasiun. Di gambar tersebut, diketahui bahwa stasiun 8 merupakan stasiun dengan kelimpahan plankton terbesar. Selanjutnya, dilakukan identifikasi plankton berdasarkan tingkat trofiknya dan spesies. Pada stasiun 8, terdapat sekitar 8 jenis atau 8 spesies plankton, yaitu diantaranya Seratium lineatum, Dinophysis caudata, Entomoneis costata, dan Radiococcus sp. Pada stasiun 9, tidak jauh juga jenis ataupun spesiesnya jumlahnya, yaitu diantaranya adalah Bacteriostrum, Cosmosum, dan Polycrios sp. Sedangkan pada stasiun 12, diantaranya terdapat spesies plankton Anilax triancantha dan Planktorix sp. Dan jumlahnya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan stasiun sebelumnya. Oke, untuk analisis pertama pada modul plankton ini didapatkan 40 plankton untuk stasiun 8, 20 plankton untuk stasiun 9, dan 18 plankton untuk stasiun 12, yaitu pada kelas Dinoflagellata. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah tinggi kadar nutrien, eutrofikasi, dan terjadi upwelling. Selanjutnya, pada stasiun 8 dapat diketahui bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang paling dekat dengan daratan dan paling menjorok ke pesisir Subang, sehingga sangat besar kemungkinan yang mengakibatkan kadar nutrien yang lebih tinggi dibandingkan stasiun 9 ataupun 12. Perlu diketahui bahwa upwelling merupakan kondisi di mana air laut yang dingin terhembus oleh angin menuju ke permukaan. Hal tersebut membawa biomasa air sehingga memberikan nutrisi makanan pada plankton. Kesimpulannya adalah
Limpahan fitoplankton bervariasi pada setiap stasiun, yaitu berkisar antara 4,05 hingga 9 mm kubik. Kelas Dinoflagellata mendominasi pelimpahan plankton di pesisir Subang. Hubungan antara keragaman fitoplankton di perairan Subang memiliki keterkaitan dengan kadar nutrien, eutrofikasi, dan aqueling. Selanjutnya yaitu nilai produktivitas primer. Yang pertama dari tujuan modul tersebut adalah mampu memahami cara penggunaan alat pengukur kualitas air. Yang kedua, melakukan perhitungan produktivitas primer bersih suatu perairan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap produktivitas primer suatu perairan. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh perbedaan pencahayaan terhadap produktivitas primer. Kemudian teori dasarnya, produktivitas primer adalah kecepatan terjadinya fotosintesis atau pengikatan karbon menurut Romy Mohtarto 2007. Kemudian produktivitas primer dihasilkan dengan cara fotosintesis dan kemosintesis. Dan yang terakhir, faktor dari produktivitas primer ini terdiri atas cahaya, suhu, dan nutrien. Kita masuk dalam alat dan bahan tersebut. Yang pertama ada GPS handheld, yang kedua ada alat tulis dan papan jalan, dan yang ketiga ada logsheet, dan keempat ada aquadm. Kemudian ada lanjutannya ada botol kaca dan bambu panjang. Pengambilan sampel dan pelaksanaan praktikum secara metode horizontal. Yang pertama, ditentukan posisi stasiun pengamatan dengan GPS handheld. Yang kedua, diambil sampel air, kemudian diukur DO dan temperaturnya. Yang ketiga, sampel air dimasukkan ke dalam botol-botol, botol terang set 1 dan 2, dan botol terang set 1 dan 2. Yang keempat, ditutup celah antara tutup botol dan botol dengan lakban. Kemudian dimasukkan ke dalam air. Dan yang terakhir, dilakukan inkubasi. Setelah selesai inkubasi, diukur kembali DO dan temperatur sampel. Oke, untuk pengolahan data pada NPP kali ini, yaitu bisa dilihat pada tabel, didapatkan untuk sampel botol awal 1, terang set 1, terang set 2, botol awal 2, botol gelap set 1, botol gelap set 2. Di sini didapatkan deometer, temperatur, dan waktu pengukurannya. Bisa dilihat pada tabel. Untuk perhitungan set 1 dan set 2, kita akan mencari respirasi, GPP, NPP, dan NPP per hari. Bisa dilihat hasilnya pada PPT berikut. Untuk hasil yang didapatkan berupa ada dua hasil, yaitu pertama untuk di logsheet pengamatan NPP serta tabel untuk penyusunan NPP, respirasi, dan GPP. Nah, untuk hasil ini bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk waktu inkubasinya sebesar 23 menit yang dilakukan pada tanggal Sabtu 27 November 2021. Untuk hasil kedua bisa dilihat pada tabel berikut untuk nilai respirasi, GPP, NPP, dan NPP per harinya. Jadi untuk analisis yang didapatkan dari modul ini yaitu rata-rata suhu yang didapat itu yaitu 28,667 derajat Celcius, dan hasil nilai NPP untuk set 1 dan set 2 yaitu sama. Kemungkinan besar NPP sama itu dihasilkan oleh waktu pengukuran yang cukup singkat sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa kurang maksimal dalam pengambilan sampel dan inkubasinya. Lalu, kadar DO yang didapatkan berkisar antara 2,3 sampai 2,5 mg per liter. Dengan mengacu pada NAB atau nilai ambang batas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perairan tersebut adalah perairan yang subur yang dimanfaatkan oleh organisme perairan dalam proses metabolisme. Faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut yaitu ada cahaya, nutrien, dan suhu. Dan terakhir, nilai NPP yang didapat bisa kita anggap rendah karena pengukuran dilakukan saat cuaca sedang mendung, sehingga cahaya matahari yang masuk memiliki intensitas yang kecil daripada suasana normal yang biasanya dilakukan pada siang hari. Untuk kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk melakukan pengukuran oksigen terlarut, kita membutuhkan deometer. Nilai dari data NPP untuk metode gelap terang 1 dan 2 yaitu sama. Tingkat produktivitas primer dapat dipengaruhi oleh faktor fisika, kimia, dan biologi. Dan dampak dari perbedaan cahaya tersebut yaitu berbeda untuk setiap setnya, tapi untuk kali ini hasilnya adalah sama. Untuk kontribusi anggota kelompok bisa dilihat pada tabel berikut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.